Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pembuatan form inventory ya. Pastikan dulu filenya yang dibuka adalah file yang sebelumnya. Dalam pembuatan form inventory ini kebiasaan ya, kalau kita buka filenya lagi ada enable content, ya selalu diklik agar isinya itu tetap selalu ada. Langkah-langkah pembuatan form inventory ini kita mulai dari create, kemudian pilih form wizard ya, sesuai buku. Kemudian kita pilih tabel inventory. Nah, di tabel inventory ini kebetulan sudah bawaannya ya, inventory. Nah, ini ya tabel inventory. Kita pindahkan semua fieldnya ke sisi kanan dengan cara menekan panah 2 ini. Nah, setelah kita pindahkan semuanya, kemudian kita klik next. Ini kita next kan aja. Kemudian ini kita buat form inventory. Tambahkan depannya form form inventory. Agar kita bisa masuk langsung ke desainnya, boleh pilih modify. Tapi kalau nggak mau, kita pilih open juga boleh juga. Kita klik finish, maka dia akan menyajikan tampilan form view ya. Nah, ini kalau kalian lihat ini form view, atau dari sini kita lihat yang aktif sekarang ini form view. Sekarang kita masuk ke design view. Design view-nya bilang kalau kita diminta buat membesarkan detailnya ini ya. Ini detail ya. Caranya kita cukup klik, nah seperti ini, klik tahan ke bawah, besarkan. Nah, kemudian label inventory ini kita pindahkan ke tengah. Boleh kita arahkan kursornya ke abu-abu di kiri atas ini, atau pakai panah yang ada di keyboardnya seperti ini. Untuk pesan di dalam ini bisa kita kasih spasi. Nah, ini misalkan mau besar, boleh. Karena dia label ya, label ini nggak apa-apa dikasih spasi. Kenapa ini label? Ini kalau kita aktifkan property di kanannya, kelihatan yang diselectnya adalah label. Demikian ya. Ini bisa kita tutup. Nah, ini kita coba masuk ke layout view-nya. Nah, itu dia tampilannya. Bisa kalian geser. Kalau di layout view bisa. Kayaknya cuma itu ya yang dimintanya. Kalau dia bilang halaman 15 itu pada toolbox pilih label. Nah, ini udah ada otomatis langsung labelnya. Nggak perlu kita lakukan lagi ya. Lanjut, kita masuk ke query. Ini simpan dulu. Simpan, tutup, lanjut ke query. Query yang kita buat sini ada dua, query berstok kosong dan query ready stock. Langkah pertamanya dari menu create, pilih query wizard. Ini ya. Kemudian kita oke-kan aja langsung. Nah, pada sini kita pilih table inventory, sudah ya. Kemudian yang kita pindahkan produk ID, kita klik panah 1 ini. Nah, kalau pindahin satu-satu pakai yang panah 1, kalau pindahin semuanya pakai panah 2. Selain produk ID, kita pindahkan lagi produk name, kemudian produk description, kemudian kategori, kemudian yang terakhir unit in stock. Nah, pilih unit in stock, tekan panah. Kemudian next. Kemudian next saja. Kemudian namanya ini apa ya? Query ya. Inventory query. Nah, ini nggak apa-apa. Mau edit pun nggak apa-apa. Inventory query berarti i-nya juga bisa. Kemudian ini apa ya ini namanya? Query dari stok kosong ya. Inventory stok kosong. Tadi ininya salah. Kita buat inventory stok kosong. Inventory stok kosong. Nah, ini ya. Klik finish. Kita masuk ke desainnya.
Di bagian desain ini, di bagian unit in stock yang ini ya. Nah, kriterianya bikin sama dengan 0. Kemudian save. Nah, untuk ready stock itu mirip caranya ya. Tinggal create query wizard, kemudian kemudian pindahkan tadi apa? Product name, product ID, product name, product description, kategori, dan unit in stock. Klik finish, next, ininya ganti jadi nama inventory ready stock. Boleh masuk langsung modify aja ya. Inventory ready stock. Finish. Kriterianya dibuatkan not 0. Nah, kayak gitu ya. Save. Tutup. Langkah selanjutnya, kita tes apakah query-nya ini berjalan dengan benar ya. Pertama, kita buat dulu, kita tambahkan inventory-nya ya dengan cara klik form inventory. Kemudian ini bisa langsung mulai aja, apa aja ya. Produk name-nya misalkan sesuai buku aja, notebook, produk deskripsi, laptop, HP, import. Kategorinya misalkan di buku berapa? 11/07 ya. Supplier ID 123, kemudian supplier name CV Maju Bersama. Unit stoknya 20. Harganya 1 juta aja buat ya, contoh ya. Kalau kita langsung ke yang kedua. Tambah lagi ada mouse. Kemudian produk deskripsinya mereknya misalkan Dell ya. Contoh aja kan, nggak masalah ya. Kodenya misalkan ini, suppliernya misalkan 234. Ini contoh aja ya. Kemudian TV Jaya Indah. Unit stoknya misalkan kosong, kemudian harganya misalkan 325.000. Tatap lagi, tambahkan satu lagi. Nanti kalian lanjutkan aja ya, misalkan flash disk. Produk description-nya, mereknya mungkin SanDisk. Kategori ID-nya kita buat misalkan campur aja. Suppliernya asal buat aja dulu ya. Nah, kemudian yang terakhir suppliernya mungkin CV Luna. Contoh aja. Stoknya misalkan 12. Harganya mungkin 60.000. Oke, kalau sudah klik yang tombol next. Kan kita punya 3 inventory ya. Tambahkan satu lagi lah biar 4. Tambahkan misalkan headphone mereknya RG. Kemudian kategorinya asal buat aja dulu ya. Suppliernya juga demikian. Supplier name-nya PT ROG. Unit stoknya misalkan 12. Kosong aja ya. Harganya 800.000. Nah, form inventory-nya. Kalau form kalian ini beneran jalan, maka dia otomatis akan nambah di tabel inventory. Sekarang kita sudah punya 4 inventory, yang mana ada notebook, mouse, flash disk, headphone. Nah, ini ada stoknya ya. Ketika kita klik query ready stock, harusnya yang muncul hanya yang ada stoknya. Jadi notebook dan flash disk. Nah, ini ya. Kemudian yang stok kosong berarti yang sisanya. Itu menandakan kalau form kalian dan query-nya itu berjalan dengan benar. Oke, untuk pembuatan reportnya kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.